Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Neni Krisnawati. It is an honor for me to welcome you to Kampung Inggris Semarang in this special event, English Eduture, a collaboration between English Teachers Junior High Schools Purworejo Regency and LKP Kampung Inggris Semarang. First of all, praise be to Allah who has given us mercy, guidance, happiness, and health so we can attend and participate in this event. Peace be upon Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the last messenger, the best speaker of this universe. In this lovely moment, I'd like to introduce you to our team. Our senior advisor, Mr. Rohani. The director, King, Mrs. Yunita Irmawati. Our beloved teachers and staff, we have Miss Okta, Miss Ira, Miss Rahma, Miss Nada, and Miss Alivia. Ladies and gentlemen, let's start our activity today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, our next agenda is an ice breaking. We'll do clap the rhythm. What you need to do is clapping your hands for 3 times. Clap, clap, clap. Can you repeat after me? Clap, clap, clap. And then pat your lap. Pat, pat, pat. Okay, 3 times. And then stomp your feet. Stomp, stomp, stomp. Okay, we can practice first. Clap, clap, clap. Pat, pat, pat. Stomp, stomp, stomp. Good job. Okay, next, ladies and gentlemen, let's look at the TV and then follow the movements that you can see on the TV. Check this out. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Pat, pat, pat. Clap, clap, clap. Pat, pat, pat. Clap, clap, clap. Pat, pat, pat. Louder. Clap, stomp. Clap, stomp. Clap, stomp. Clap, stomp.
Okay, that's not English. Okay, the next agenda is a speech by the chairperson of English Teachers Association, Junior High Schools, Purworejo Regency, Mr. Bambang Susila. Please welcome Mr. Bambang Susila. Excuse me. It is the first time to use this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's thank God, Alhamdulillah, to Allah Subhanahu wa Taala, that today we can come here safely and hopefully that everybody, our beloved colleagues are in good condition. So that's number one, that we must say Alhamdulillah, we can come to Kampung Inggris. Although two of us couldn't join, I'm not here because of their condition, but well, Bapak Ibu, ladies and gentlemen, especially the team from Kampung Inggris. First, I would like to introduce our friends or the teachers from Purworejo. They are from schools, junior high school, government schools, which is SMP Negeri. You know that there are 43 SMP Negeri, and also some of them come from the private schools running. So there are about 59, but two of them absent, so only 57, including the committee. So the committee. Well, thanks a lot, Pak Rohani, for the welcoming ceremony for us. And I'd like to tell you first about why we are here. You know that we have a program, Pak Rohani. We have something like seminar or we say in Bahasa Indonesia bintang or workshop like this, especially for English teachers. And in 4 meetings, actually we wanted to meet face to face in a room like now, but the government, the MKKS, didn't permit us to meet to have face to face all the time. So 50% on the luring, visual luring, and 50% daring, and that was a problem for the teachers. Why? Because one school only sends one teacher, not more. Why? Because if most all of the teachers from the school go out, the problem is the teaching and learning process. That, of course, what problem? Because you know that English has special day for meeting on Tuesday, actually, that we say MGMP day for English on Tuesday, Pak Rohani. But now, almost all teachers have a class. They have to teach, although it is MGMP day, so we cannot do smoothly like long time ago. Because on Tuesday, all English teachers have no class, free.
the day is special for like this, for the activities, for meeting, for discussing something about English and teaching process. And then we plan to what is it to have for well for meetings. We say for meetings, so for days. So in one week, once in 1 week. So we have 1 month, yeah, 1 month, and then we decided to have a very different activity, and we what is it made agreement to go out. So where? And then we well got an idea to go to Kampung Inggris. Kampung Inggris, but it is not Kampung, but in the town or in the city. Kampung Inggris Semarang. Kampung Kota. Yeah, maybe only some of us know well, maybe including me, but most of them don't understand what Kampung English is. Then I tried to tell them what Kampung English is and what activities Kampung English has and what we are going to do here. And they have what is it? Commitment that they want to join this. And once more, I appreciate for our friends here. Give applause for you all. Kampung Inggris always in our heart because Bapak Ibu SMP2 have had activities with Pak Rohani maybe more than 2 times and maybe 3 or 4 times, and after that pandemic, and also the headmaster moved to other place, so the new headmaster didn't permit us to go outside. And then we stopped. Yeah, Bumi, Bumi, that's our colleague in the same school. And at the time, Bapak Ibu, when I took my students to join, Kampung Inggris, but not in Kampung Inggris, in Kampung Jawa, So right? Yes. And then my students asked us, why? You told me that we are going to Kampung Inggris, but it is Kampung Jawa. In Kendal. Yeah, in Kendal, because the name is Kampung Jawa, really. Yeah. But we had an activities, everything in English there. And then they believed, oh yeah, really it is English, not Jawa. We have an activity, Kampung Inggris, but the name or the place, Was Kampung Kampung Jawa. Jawa. So the T-shirt Yeah. at that time, Kampung Jawa. Yeah. Pak Rani, Yeah. thanks a lot for everything, really the facilities. I would like to tell you why we are going here, why we are here. Number one, we will learn anything about English, especially English teaching. Although we are English teachers, of course, we always thirsty of something, how to develop our knowledge, especially the teaching, skill, and you are the best, so we are coming here. So number one, we come here is for learning, for getting something, and then we will take home, and of course, it will be useful for us to help or to make our students better in English, of course. Besides, after this activity, maybe we are going somewhere for refreshing. The number of refreshing, most of the participants are mothers, Yes. and for a while they forget their activities at home, like this. That is number one. The second, that now certificate is especially for the government teachers is very important or necessary. But no, not that. That's only the effect. Okay.
Okay. And for Bapak Ibu, please learn something from Pak Rohani, from Bu Irma. Because you know that Pak Rohani is the founder. He told you much about who he is. Yeah, Pak Rohani is very, very good man. If you meet Pak Rohani, you will not be sad. Really, a motivator. I still remember because Pak Rohani, became a motivator when we were in RSBI at that time. Really. So Bu Irma loved him so much. Yeah, I think that's what is he saying about Rani. Yes. Once more, I said thank you for the facilities, for everything, and I hope our colleagues will learn something from you, and then maybe also some of your students, Bapak Ibu, someday will learn here, will study here English. Maybe you can ask, what is it, Kampung English, much about that. Maybe someday we can, come here with our own students. Maybe one school, All right. 3 students, one. So you can imagine how many students will come in. If one school, 3 students. I think that's all. But Thank you. maybe because they feel bored with my speech. They're waiting for your speech. Okay, thank you very much once more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Bambang. Ladies and gentlemen, our next agenda is presentation by Mr. Rohani. Let me introduce our speaker today, Mr. Rohani. Mr. Rohani earned his master's degree in teaching English to speakers of other languages from the University of Technology, Sydney, and Sarjana degree in English education from UNES. Mr. Rohani teaches in the English department of UNES. In 2010, Mr. Rohani co-founded LKP Kampung Inggris Semarang, and since then, he has served as senior advisor. Mr. Rohani will talk about strategies for improving student motivation. And then to open his talk, let's watch this short video. Check this out. Pemikiran untuk mendirikan lembaga pendidikan bahasa Inggris LKP Kampung Inggris Semarang ini tentu sudah ada lama sekali. Semenjak saya menjadi mahasiswa baik di Indonesia maupun di luar negeri. Renungan untuk bagaimana saya bisa mewujudkan teori-teori pembelajaran yang saya pelajari menjadi sebuah paket pembelajaran yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Tentu waktu itu puluhan tahun yang lalu saya belum punya gambaran bagaimana cara mewujudkannya. Ketika sekarang sudah terwujud, tentu ini sebuah rasa syukur yang sangat besar dan sebuah tantangan bagaimana agar terus konsisten dalam jalur perjuangan ini. Cari
yang saya pelajari di literatur, kemampuan berbahasa Inggris masyarakat Indonesia secara umum itu masih rendah, terutama kemampuan untuk berkomunikasi aktif. Ini karena memang bahasa Inggris itu adalah bahasa asing di Indonesia, jadi tidak digunakan selain di kelas-kelas bahasa Inggris. Padahal kenyataannya ketika orang masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, masuk dunia kerja, apalagi harus berjuang untuk memperebutkan pekerjaan dalam persaingan yang ketat, mereka dituntut untuk mampu berbahasa Inggris secara aktif. Sementara kurikulum bahasa Inggris di sekolah umum kita itu masih memberikan ruang yang sangat kecil untuk pembelajaran bahasa Inggris. Alhasil ketika orang sudah lulus SMA bahkan perguruan tinggi, ya mungkin dari 1.000 orang diajak ngomong bahasa Inggris aktif yang bisa tidak banyak ya, terus sedikit. Nah itu membuat saya gundah gulana ya. Bagaimana caranya agar saya bisa bantu? Nah, kursus bahasa Inggris itu salah satu solusi. Kenapa? Kalau dalam kursus bahasa Inggris itu kita praktek betul untuk berkomunikasi secara aktif. Jadi ketika pertama kali kita bangun, itu kan kita anti mainstream. Di Semarang tempat kursus bahasa Inggris itu kebanyakan mendekat dengan pusat kota. Sementara kita ini 12 km dari pusat kota, tetapi kita hanya 1 kilo dari kampus UNES, sehingga ada nilai plusnya juga. Waktu itu kita untuk memperkenalkan tempat ini, zaman belum ada Android ya. Nah, kita sebar browser juga ya. Kita ikut kegiatan masyarakat sehingga bisa terdengar bahwa kita punya aktivitas ini. Semenjak ada Google Map, ada Android, pin wilayah, kasih nama, itu orang menemukan tempat ini dengan mudahnya. Siswa yang belajar berlatih bersama kita berasal dari berbagai macam background. Ada yang datang ke sini dengan alasan akademik karena ingin bahasa Inggrisnya lebih bagus di sekolah. Ada yang karena alasan profesional ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris sehingga di kantor atau di tempat mereka bekerja itu bisa lebih bagus lagi, bisa lebih meningkatkan profesionalisme mereka. Sehingga metode kita di sini ini langsung direct ke tujuan masing-masing. Misalnya kalau untuk anak-anak mereka perlu speaking listening-nya lebih bagus, kita latihkan itu di kelas. Jadi kita berikan drill, kita berikan materi-materi yang sesuai dengan usia mereka. Materi kita ambilkan dari guru internasional, jadi guru-gurunya juga dari internasional. Kita latih listening mereka, pronunciation-nya kita latih sehingga akurat, kita langsung praktekkan sedikit dipraktekkan, kemudian kita beri juga mereka praktekkan itu misalnya menceritakan rumah, maka kita akan beri tugas ke anak-anak untuk bikin video menceritakan kamar-kamar mereka. Di kamar saya ada ini seperti itu. Kemudian yang bekerja ini juga menceritakan tugas-tugas di kantor, misalnya di kantor saya bertugas apa yang saya lakukan dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu di sini tidak hanya dipelajari tapi juga digunakan langsung dan bisa langsung kelihatan apa yang dilatihkan di sini langsung dipraktekkan di lingkungan mereka masing-masing. Selamat datang, ini adalah kampus utama LKP Kampung Inggris Semarang. Let's welcome Mr. Rohani. Coba tepuk tangannya lebih semangat lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ini rasanya kayak bicara di majelis taklim saya rasa. Ya, jamaah
Alhamdulillah. Lu bener. Pak, tadi dicek enggak tujuannya bener sini tak? Kayaknya keliru mami syuting sama Mama Dede. Ya, matur nuwun nggih Pak Bambang nggih. Saya hormati Pak Bambang nih sahabat saya luar biasa. Pak Bambang itu bahasa Inggrisnya lebih fasih daripada orang Inggris. Tenang, yakin. Tenang, bahasa Inggrisnya bagus banget Pak Bambang itu. Dulu kita ketemu ada Londonnya ya Pak, waktu di Skatel ada Londonnya ya. Nah, itu Londonnya juga gumun loh sama Pak Bambang itu. Itu saestu. Alhamdulillah ibu-ibu, Bapak Ibu guru, alhamdulillah dari pidatonya Pak Bambang saya benar-benar dengarkan. Memang betul Pak, jadi kita penuhi ya apa yang menjadi kewajiban. Kalau perlu seminar ya seminar, kalau perlu dulan-dulan ya perlu dulan-dulan, kalau perlu sertifikat ya dikasih sertifikat ya. Sertifikat telah dulan-dulan, nah gitu kan, ya tidak apa-apa itu. Guru itu harus dibahagiakan. Selama bangsa itu membahagiakan gurunya maka bangsa ini akan baik-baik saja. Ya, kabarnya nanti setelah presiden baru akan naik gajinya 3 kali lipat. Amin. Kabarnya kabar kan boleh saja, yang penting diamini gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu, alhamdulillah. Ini lembaga kursus Bapak Ibu. Kalau di sekolah namanya sekolah SMP apa-apa Purworejo, ini LKP. Jadi ini lembaga kursus. Lembaga kursus itu adalah lembaga yang dibina oleh Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Jadi resmi gitu. Ini ada pembinanya, ada bapaknya, ada peraturannya, ada akreditasinya. Ada dapodiknya. Jadi kalau sudah masuk dapodik di LKP tidak bisa masuk dapodik di SMP-nya Bapak Ibu sekalian. Nun sewu dengan segala keterbatasan nggih, karena bangunan ini dibangun dengan darah dan air mata saya dan Bu Yunita. Jadi ya orang maglong-maglong seperti SMP jenengan gitu ya, kayak begini. Mboten apa-apa nggih. Nah, tapi yang penting berkahnya itu. Dan semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang penuh keberkahan. Nah, setelah pertemuan ini semua yang encok, lorok sithik ya, ini sembuh. Kenapa? Karena sudah naik lantai 3. Nah, itu kan. Yang sedang mau kenaikan pangkat semoga pangkatnya dilancarkan, ya. Yang sedang mau nyekolahkan putranya bisa masuk di fakultas atau di jurusan yang diharapkan. Amin. Yang sedang punya tanggungan, punya utang setelah ini lunas. Dan ternyata saya Bu Nita itu sudah punya rumus dalam hidup nih. Ternyata agar bebas dari hutang itu hanya satu lakunya, yaitu dilunasi. Nah, itu selesai. Kan mahasiswa saya ada yang sudah kerja di bank itu, wah melitit. Nah, saya kan pakaiannya sekarang lebih suka yang kasual gini Bapak Ibu, karena ini ikut tren juga gitu. Katanya kalau gini kan rada merakyat gitu Bapak Ibu. Jadi nganggo jas kan rada medeni gitu ya. Lah itu anak didik saya itu udah lulus dari jurusan bahasa Inggris sama parah nih, selamat pagi Pak. Pagi Mas kok melitit kan kerja nih gitu. Saya di bank ini Pak, gini Pak. Wah, saya tahu. Nawani kredit Mas. Mohon maaf Mas, ada satu hal yang dalam hidup saya ini sudah melakukan banyak hal Mas. Cuma satu yang belum pernah saya lakukan. Apa itu Pak? Utang bank. Sing guyuge kita ijek kelingane angkane apa jenenge apa angsurane piro ya sing guyu. Oke. Yang utang bank wonge teko. Kok bisa Pak? Ya semua. Ana inda dzoni abdi Gusti Allah mau kasih sesuai dengan prasangkanya. Jadi kalau bangun gedung ini butuh katakanlah sama tanahnya, kalau sekarang divaluasi mungkin kalau di Semarang sekitar 3,25 lah ya, 3.250 juta. Kalau utang bank ya langsung jadi. Langsung jadi berhutang. Ya. Tapi nek ndak langsung bank, langsung apa? Langsung prihatin. Jadi ketika dibangun itu ya bangun dek-dek itu sampai gitu terus entek duitnya. Nah kalau entek duitnya itu disitulah kita akan kena yang namanya the power of kepepet. Wong nek kepepet ketok asli nih. Saya sama Bu Yunita bobojoan sudah 2000 tahun berapa Dewi? Saya berdiri dulu ben ketok wujudnya. Mantan nuwun Bu Yunita ya. Selalu berdua perjuangan sejak dulu selalu berdua. Jadi saya termasuk gimana caranya biar istri itu utuh itu dibuatkan kantor yang mepet rumah. Jadi terjamin anti gosip. Jadi begitu entek duitnya bangunannya rong dadi itu gimana Bu? Ya kita berdoa. Samping berdoa juga bersilaturahmi. Bersilaturahmi itu ternyata mendatangkan rezeki. Jenengan kesini tuh saya senengnya orang member loh. Ini peralatan saya itu saya siapkan seminggu sebelumnya.
tenang saestu. Kenapa? Begitu banyak yang rawuh sini dan ini orang soleh, rezeki saya insya Allah tambah. Jenengan juga seperti itu. Ya waktu saya bangun ini betul. Ya Allah, kok belum jadi? Kok orang-orang sudah pada pengen kursus di sini? Terus ya silaturahmi ke teman-teman itu enggak terus tak. Biasanya teman tuh nuwun sewu. Lama enggak WA kok WA itu biasanya arep. Nah, uangnya teko. Biasanya terus ya agar silaturahmi terjamin pinjam 100 juta. Nah, saya bilang saya punya proyek nih, saya ajak. Belum jadi Pak, belum, modalnya habis. Nah ternyata itu teman saya, karena itulah hikmah berteman yang baik. Saya dibantu sama teman-teman, tapi bukan bank. Kalau bank kan ada hitungan nih, sampean nilai biro, agunane biro, aku balik ini biro. Nek teman itu enggak, yang namanya juga teman. Butuhnya apa Pak? Lagi urung definition. Saya kerjakan dulu, judok. Setiap bulan itu kan kita dapat dapat urunan ya dari siswa-siswa kita itu. Setelah untuk bayar guru, untuk bayar listrik ini turah langsung setorkan dengan kontennya saya itu store. Selesai itu. Kalau saya bangun gini tanpa utang bank bisa. Kita ini aku bangun IKN iso. Tanpa utang. Ya Bapak Ibu, lembaga kursus dan pelatihan namanya LKP. Ada LKP itu di bawah Dinas Pendidikan, ada LPK di bawah apa itu? Dinas Ketenagakerjaan. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi ini visinya ya, visi adalah gambaran ideal, pengennya jadi apa? Lembaga pendidikan bahasa Inggris terbaik yang membentuk generasi beriman. Ya kita tekankan imannya ya Bapak Ibu, karena tanpa iman semuanya menjadi tidak manfaat ya. Bertakwa, beramal soleh, berakhlak mulia. Ada akhlak diajarkan, ada. Di sini tidak hanya bahasa Inggris tapi akhlaknya. Akhlaknya itu seperti apa? Tepat waktu, rajin belajar, menghormati guru. Masya Allah. Ya saya nyontoh Purworejo lah. Purworejo kan sudah the best gitu ya. Purworejo itu kota guru ya katanya Pak ya. Oh kota pensiunan. Begitu masuk langsung santai gitu ya. Ya kelapa aja tumbuh sendiri pinggir jalan itu. Sampai di itu ya. Sampai mana itu? Sampai luar biasa. Pokoknya Purworejo is the best itu. Saya senang sekali kalau dengar Purworejo itu. Ya, terampil bahasa Inggris, berwawasan internasional. Yang terakhir adalah mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. Jadi meskipun although we teach English, although we learn English culture, when we go back, our motherland is Indonesia. Ini harus bareng-bareng ya kita perjuangkan. Ojo sampai gara-gara wis sinau bahasa Inggris, katanya kulturnya orang Inggris, lali sopan santun. Biyen ki nuwun sewu. Sekarang juga harusnya mesti seperti itu. Saya kalau lewat ibu-ibu ya, nuwun sewu gitu. Kan gitu toh. Coba cah saiki. Duh. Bener enggak? Kuwi salah iso. Orang tuanya orang ngajari. Saya pernah seminar besar internasional yang datang tuh Profesor Harry Eveling itu dari Harry Eveling itu dari Melbourne ya, University of Monash. Itu ahli tentang budaya Indonesia. Seminarnya berbahasa Inggris. Kita yang tuan rumah itu pakai jas, pakai dasi. Profesor Harry Eveling malah datang pakai batik. Waktu mau ke podium, nuwun sewu. Itulah walak-walik yang zaman seperti itu. Mestinya kita seperti itu. Di Purworejo saya yakin masih dipertahankan. Gitu? Kalau pagi kita juga nyegat siswa salami ya. Salami yo sing tenanan ya. Putri karo putri wis do balik soalnya ya. Nah, SMP kan wis balik kan. Wis mentek-mentek tuh. Ya sudah. Nah gitu. Udah ya. Di sini ya Bapak sama-sama berjuang ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu berjuang bahasa Inggris di sekolah, kami berjuang di LKP sama-sama. Loh Pak Rohani tadi kok disebutkan dosen? Ya saya ASN dosen. Loh kok bisa jam segini di sini? Ya saya sedang menikmati indahnya menjadi mahasiswa S3. Saya dapat surat tugas kuliah. Berarti saya nemeni istri saya hari ini. Nah bisa kalau sudah pulang ke kampus jam segini tidak bisa. Nah tapi John Mary itu khusus dosen. Enggak gitu itu khusus dosen. Boleh. Kadang tuh saya di lab dulu, lab saya kan agak kotor gitu, lab bahasa terus saya saponi, saya gini. Itu yang petugas tuh lewat, Pak, mengke kula mawon. Nah kan dhek kroso gitu ya. Mbak Tun tenang Mbak Tun, aku dosen ning cleaning service iso. Dosen nyambi cleaning iki ento. Ning aja jenengan aja coba-coba.
Jadi tidak selalu bolak-balik gitu ya. Nah, jadi nek dosa nyambiang itu boleh, tapi nek dibolak-balik itu tidak bisa itu. Jadi ini seperti ini, karena ada kata terbaiknya maka kita selalu belajar juga. Kita belajar dari LKP lain loh. Ternyata LKP itu lembaga yang paling sulit untuk dipertahankan. Kenapa? Karena memang perlindungan hukumnya paling lemah. Wong sekolah ini wajib ada undang-undang sistem pendidikan nasional. Tidak sekolah itu nanti bisa diurus loh sama negara. Universitas tidak wajib, tapi dapat gelar payu kalau untuk kerja. Kalau kursus itu terserah, kursus ya kono, ora ya kono. Makanya payu atau tidak payunya kursus itu tergantung yang memasarkan. Yang memasarkan gimana caranya? Harus bagus. Jadi kursus itu Bapak Bu, maaf deh, ini Miss Neni tadi ada adegan mengajar ya. Itu bukan settingan ya, memang Miss Neni kalau ngajar kayak begitu. Guru kursus itu minimal ya harus kayak Miss Neni tadi, kemeriwik, yo ayu, yo pinter, yo grapya, semana gitu ya. Itu payu. Marketable. Marketable itu bahasa Purwojone kemedul. Jadi gurune itu kudu kemedul. Nah orang kemedul ya orang lari. Pray Bu. Kemarin habis pandemi kunjungi dinas pendidikan. Saya diberi bisik-bisik Parani, alhamdulillah bertanya, alhamdulillah Bu. Kenapa? Kita selama ini baik sama orang. Menarik, selama ini tidak ada kelas kosong, tidak ada pandemi 2 tahun, bleng, Zoom 2 tahun ya 2 tahun, muridnya ya isih sithik. Biasanya 250 ilang tahun buah dipangan corona dadi suwidak. Sampai Bu Yuni tadi mulang 13 kelas. Malam hari masih ngajar sampai ngomong anak tuh Ilham tak bawa kemana-mana sumpah mulai mau juhar karena itu ibunya ngajar terus dilakoni Bapak. Terus yang kedua kok bertahan Pak Pak gedung ini udah milik sendiri orang nyewa. Kini tompo 1000 mlebu 700. Wis ora nyewa nggali batine to. Ning singgirane aku sok ora dibayar karo Bu Yuni kaya. Invest. Baik. Ya, programnya ini macam-macam nggih Bapak Ibu. Pokoknya ini program kita ini kita desain sehingga semua siapapun yang mau belajar itu bisa. Gitu. Sopo wae sing butuh bahasa Inggris gitu. Sampai-sampai saya ngajari staf saya pokoknya kalau ditanya apa-apa tentang kampung Inggris jawabnya 3 kata, ada, bisa, boleh. Pak, ada enggak program yang saya bisa ngomong bahasa Inggris dalam waktu 3 bulan? Ada. Pak, bisa enggak kalau saya itu speaking tanpa grammar? Nek dijawab cara guru ora bisa. Tapi nek saya jawab enggak bisa rasido kursus. Saya jawab bisa dengan ridho Allah. Nah, gitu. Maksudnya speaking tanpa grammar itu orang pengen cus gitu, tapi tanpa ngapalkan subjek plus verb plus o gitu ya, plus s plus is. Kapan tenses yang 16 gitu. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi saya ngerti maksudnya masyarakat. Jadi pengen cepet iso gitu. Jadi favorit siswa saya itu di sini Bu, itu karakternya pengen cepet bisa, orang garap PR. Bolos itu diskon. Nah, itu yang terakhir begitu. Jadi English for Children yang untuk anak-anak, English for Teenagers, teman-teman ini adik-adik SMP kalau di sini English for Teenagers ikut. English Conversation itu yang dewasa yang pengen cepet kemeriwik dari ini gurunya ya Londo ini Pak Trevor ya Pak Trevor ini alhamdulillah ini guru Londo tenanan, guru lahir di Perth ya Australia. Kemudian dulu dia tuh sugih tuh operator tambang itu loh, gajine ra hitungan ya. Ngantek bingung duitnya rantai, wah seneng mendem itu terus ikut ceramahnya Syekh Dr. Zakir Naik itu terus dapat hidayah, dia jadi orang Islam sekarang. Alhamdulillah ya. Sekarang bela saya ya. Saya kapanpun saya butuhkan mesti datang. Ya, jadi ngajar di sini. Makanya pakai kaos saya. Jadi kalau dulu tuh biasanya guru lokal itu diperintah guru bule, sekarang tak walik. Sekarang bosnya yang lokal. Ya. Gitu ya. English for specific purposes misalnya mau wawancara, mau presentasi, mau keluar negeri support gitu ya. English for executive itu yang di kantor-kantor itu. English Weekday Fiesta itu yang setiap hari masuk itu dari pagi sampai sore itu ada 2 sesi setiap hari. English Holiday Fiesta spesial gitu Bapak Ibu itu pas libur sekolah besok nggih. Pas libur sekolah nanti dari SMP Purworejo nggih kirimkan 2 atau 3 penuhi tapi mohon maaf Pak memang hanya bisa 24 seat saja.
Selama ini kita bisa sudah angkatan ke-30, besok angkatan ke berapa? 31. Tak apa ini di sini makanannya enak. Nah, itu TOEFL Preversion, TOEIC, IELTS kita nyediakan English Edutor lah. Yang hari ini namanya English Edutor. Jadi ada bisa belum? Pak, saya mau kursus tapi saya tidak punya biaya, bisa. Tidak mau bayar, tidak bisa bayar sana boleh. Pokoknya ada bisa boleh, ada bisa boleh. Nah, akhirnya payu Bapak Ibu. Laku keras. Oke. Jumlah siswanya berapa Pak? Kalau 1 kali registrasi itu berarti 3 bulan Bapak. Itu rata-ratanya angkanya segitu. 280. Kalau 1 tahun itu berarti 1120. Kalau yang melanjutkan itu 60% rata-rata, berarti 672 orang yang berbeda selama 1 tahun. Dan makanya saya tulis student head di situ. Kalau yang 1120 itu 40%-nya itu melanjutkan. Ya, Bu Yunita kita punya rekor ya. Rekornya yang kursus paling lama mulai kelas berapa sampai kelas berapa? Dari TK? Lulus SMP. Oh, TK sampai lulus SMP. Sekarang masih? Sekarang sudah tidak karena harus mondok di luar. Oh, dari TK sampai SMP. berapa tahun itu? 6, 9, 10 tahun. 10 tahun tanpa jeda. 11 tahun kursus di sini terus cucuke apa? Dia dadi apa? Bahan yang saya ceritakan ini sejak kecil sama ayahnya juga sudah dilatih untuk presentasi, sehingga beriringan dengan kemampuan bahasa Inggrisnya bisa ikut kompetisi nasional dan internasional. Pernah kami latih Bapak Ibu untuk berkompetisi dan alhamdulillah bisa di Jepang waktu itu. Alhamdulillah ya. Cucu ya. Alhamdulillah. Sekolah di MAN 2 Pekambalan. Alhamdulillah. Oke. Jadi kalau 13 tahun itu berarti sekitar 8.700 sekian orang. Jadi setahun itu 1.120 gitu. Ini Bapak Ibu yang kewirausahaan mulai mengeluarkan kalkulator nih. 1.120 ping sejuta, meh 1 miliar. Berarti UMKM ya. UMKM kan 4 miliar ya. 4 miliar. Jadi Pak, berarti biasa aja, tapi lumayan 2 kali lipat dari kos-kosan. Karena kalau 11 ruang untuk kos-kosan di sini itu dapatnya setahun 500 juta sekitar. Tapi VIP loh, yang sebulan 100, 1.100.000. Bapak pun jauh, tak ajak kemana-mana ke kewirausahaan karena saya juga ngajar kewirausahaan. Jadi rotok no hitung-hitungan itu. Jadi pegawai oke, jadi pedagang oke, dan istri saya ini memang keluarga bakul gitu ya. Jadi apa-apa no hitungan gitu. Di desa sebenarnya hitungan malaikat Bu itu ya. Saya itu kalau ngasih motivasi yang UMKM tuh saya tanya, Bu, usahanya apa? Saya sayur Pak, ini. Oh ya gimana Bu, untung? Untung Pak. Ngerti nih Ibu untung. Pokoknya gue nyukolake anak turang, gue bangun turang. Padahal utangnya oke. Nah, ini kota kan tidak dihitung berapa, masukannya berapa, overhead cost-nya berapa, terus utangnya berapa, terus tanggungannya berapa. Nanti ketemu. Ya. Jadi betul Ibu ya. Jadi konteks pembelajarannya apa? Ini lembaga pendidikan non formal ya. Jadi kalau non formal itu tadi saya sudah matur nih Bapak Ibu, ora dipos. Nah, ora kursus ya ora apa-apa, ora ono sing ngoyak-ngoyak gitu. Ya. Terus apa? Kompetensi awalnya beragam. Makanya kami lakukan placement test. Jadi yang masuk ke sini kebanyakan bahasa Inggrisnya masih sangat dasar. Ya, masih sangat-sangat dasar gitu. Jadi 0 gitu ya, 0 purul gitu ya. Kemudian kurikulumnya internasional Bapak ikut yang dari British Council CEFR, Common European Framework of Reference ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak di SMP kurikulumnya wah seger ya, selalu ganti. Wah, itu kan besok ganti lagi. Sekarang kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka belajar atau tidak belajar tetap merdeka. Nah, gitu kan mantapnya. Sebentar lagi kurikulum nasional. Tunggu kurikulum Nusantara ya itu. Pokoknya jenengan happy saja. Pokoknya guru itu happy mawon. Ganti opos pokoknya ngerti iki diganti iki wingi cek padha wingi. Ganti istilah ora apa-apa. Sing penting happy gitu ya. Yang bagian-bagian protes biar dosen. Oke? Guru tuh enggak usah protes-protes tapi happy saja. Kalau dosen memang dibayar untuk protes. FGD, wong dikumpulke kei topik disuruh mendiskusen itu kan wong kon protes, ning dibayar.
Nah, terus dicatat sama DPR, sama pejabat-pejabat. Nanti begitu dok, wah itu yang ngomong tuh koyok-koyok ngerti-ngerti, padahal sing gawe ki dosen. Rahasia lo, rahasia. Oke, nek guru gimana? Tenang mawon jenengan. Dulu kan saya pernah ngasih apa itu namanya penataran guru itu, ada seorang guru pucat gitu. Kenapa ibu enggak happy? Gimana sih Pak? Kemarin belum menguasai ini udah ganti lagi. Karpe pemerintah tuh gimana? Saya tanya, suami ibu ganti enggak? Enggak apa-apa. Selama suaminya enggak ganti berarti baik-baik saja. Kurikulum ganti tenang mawon. Ya, oke. Evaluasinya mandiri, jadi kita enggak didikte-dikte, kita bikin tes sendiri, ya. Tapi tetap ada benchmarknya, gitu ya. Usia siswanya PAUD sampai dewasa, jumlah rata-rata per kelas tadi udah keliling-keliling ya. Nah, kecil-kecil, ya. Jadi cepat bisa Bu bahasa Inggris kalau di sini kenapa? Karena memang sedikit. Ya enggak banyak. Nah, kalau ibu bapak kan agak kolosal kan. Nah, enggak apa-apa Bu. Seandainya kita bisa banyak gitu ya senang gitu. Di sini 12 gitu. Ya. Enggak apa-apa, memang konteksnya lain. Jadi nuwun sewu nggih, saya tidak berpandangan negatif tentang pembelajaran bahasa Inggris di sekolah. Di sekolah itu sing penting nilainya bagus, KKM-nya tercapai. Nek urung iso ngomong wis 6 tahun kursus. Engko iso gitu ya. Gitu. Tetep payu, Pak. Ya. Ya, ini bukunya kayak gini nih, nanti bisa download atau saya kirimi juga bisa. Nah, 300 halaman atau 400 halaman. Ini babonnya kurikulum Bapak itu disebutkan di situ. Apa saja indikatornya, enablernya apa, wah mantap ini. Jadi ketika membaca ini, dan ini dokumen digratiskan, boleh di-download orang siapa saja, dan memang bagus Bapak Ibu. Gimana Pak? Ya malu-malu kucing Pak. Aslinya biyen-biyen ini cara ngelirik, tapi kan saya ini gelem gitu ya. Saya sudah lama Pak, karena memang dia hasil riset lama sejak tahun 70-an. Tidak apa-apa, kadang-kadang itu ya seperti itu ya, namanya ilmu. Jadi kalau menurut CFR level-level berbahasa Inggris itu seperti ini. Ada mulainya dari A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nih, yuk. A1 itu murid saya yang baru masuk 0 prudel A1. Nah, terus dia bisa ngomong, I am Rohani and I'm a student. I like to learn English. English is my favorite subject because I have a favorite teacher. Mr. Bambang is amazing. Itu A2. Naik lagi B1. Well, Mr. Bambang is very technology savvy. He's able to make the classroom so sophisticated. Meanwhile, B1. Langsung B2. Kita ini untuk B2 Bapak Ibu itu butuh 16 level di sini. English conversation itu level 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai level 16 itu baru sampai B2. Kurang lebih kalau tes IELTS kurang lebih kira-kira 5,5 sampai 6,5. 6,5 itu skor IELTS minimal kalau kita mau sekolah di luar negeri. Yang Bapak Ibu yang lulusan luar negeri tahu pasti setelah melewati 6,5. Yang belum tes IELTS atau belum tahu IELTS apa, nanti kita belajar bareng-bareng ya. Kapan-kapan guru itu juga harus ngasah kesaktiannya. Tes IELTS. Wah, dapat berapa ini? Kayak IELTS 7 sampai 8 ini sudah C1 tinggi bahasa Inggrisnya. Ini Bu Yunita ini tiap sore ngasah bahasa Inggrisnya. Wah, garap soal terus ini. Jadi tidak berhenti Bapak Ibu, meskipun kita sudah lumayan rada jago di sini, tapi kita tetap nggarap soal gitu. Biar apa? Biar siswanya seneng, wah kok ngerti ya, gurunya pinter. Ditakoni apa aja, bahasa Inggris apa dingklik ngerti, udel ngerti, unyeng-unyeng ngerti ya gitu. Harus tahu gitu. Nah, orang ngerti kan muridnya ora ngerti, respect sama kita. IELTS 7 lah, Pak. Kalau IELTS 8 sampai 5 9 8,5 sampai 9 lah, ini tinggi banget. Itu C2. C2 itu native speaker, educated native speaker. Nah, tapi educated dulu ya, bukan sembarang native speaker ya, nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau S1 itu biasanya saya harapkan S1 itu di B2. Tapi banyak mahasiswa saya terutama produk corona itu di B1. Sarjana corona kan ada Bapak Ibu ya. Sarjana corona. Mata kuliah apa nang? Renang, Pak. Pakai Zoom. Renang anggo Zoom University. Gitu. Lah nek grammar based sentence iki rada-rada ya. Kok itu apa? Renang nganggo Zoom, nyontek pasien Zoom mesti gitu. Ya itu alhamdulillah terlewati nggih Bapak Ibu ya. Nah, terlewati aja sampai ono meneh lah.
Ya, kita ndonga sing apik lah gitu ya. Dan moga-moga ada lagi. Ini kurang lebih levelnya itu seperti ini. Jadi siswa saya kalau datang ke sini itu banyak yang mengaku, "Oh, Pak, ada gini." Siswa saya ini, "Pak, saya mau kursus bahasa Inggris ya, tapi enggak dari dasar, Pak." "Oh iya, kenapa?" "Saya sudah kursus kemana-mana. Jadi saya itu enggak begitu beginner." Ada sesuatu? Apa? Pronunciation-nya bosok. Tapi ngaku bahasa Inggrisnya unggul. Itu di sini enggak kita celah bahwa, "Oh iya, kursus di mana gini." Dites dulu. Di sini kalau mau kursus satu persatu kita wawancara dulu. Jadi nanti tahu tempatnya. Itu buktinya sih. Berkali-kali kita terima siswa seperti itu, enggak apa-apa. "Oh, saya udah gini Pak, oh iya, nanti tes." Tidak apa-apa. Ini kan sudah semangat gitu, enggak apa-apa. Gitu. Ya, baik Bapak Ibu. Kemudian kita bagaimana cara membangkitkan perasaan biar orang itu butuh bahasa Inggris itu penting sekali. Nuhun sewu nggih Bapak Ibu, dari 32 siswa yang jenengan ajar di kelas, semuanya apakah berantusias? Kira-kira sing antusias berapa yang dari 32? Nah, biasanya kan baris paling depan kan 1 2 3 4 5 gitu kan? Rodok semangat, agak semangat, tidak begitu semangat. Yang terakhir itu rawan bunuh diri. Ngumpet, rapopo, kuwi ning ndi gitu. Enggak usah khawatir Bapak Ibu, saya wis hafal. Yang wis hafal. Ning bagaimana caranya kita tetap setiap saat itu membangkitkan. Ojo kalah karo wong dodol tahu bulat. Tahu bulat digoreng dadakan, ratusan enak, di bulan baleni sampai nancep di pikiran orang bahwa tahu bulan. Lho apal kabeh to? Mula guru bahasa Inggris ojo kalah karo tahu bulan. Sotong ya Pak ya. Jadi maksud saya gini, guru bahasa Inggris muridnya kok ketake lemes-lemes, kelingan tahu bulan, di-drill terus. Jangan ada kata-kata guru itu, muridnya bedes kabeh. Jangan kuwi jenengane menyerah. Gurunya guru bedes. Jangan ada seperti itu. Pokoknya disemangati Bapak Ibu. Apapun murid kita pokoknya you are the best. Ngono wae wis. Mahasiswaku yo nek ngarep-ngarepku yo semangatmu ini. Ono mahasiswaku yo ngarep mau masuk kuliah wis ngenteni ning ngarep lawang. Jos, tapi jebule begitu aku masuk dhek lunga. Semester 14 hampir DO. Kuwi to wingi ya. Lah ketoke kamu tuh udah depan pintu. Iya Pak, tapi terus pergi. Nah itu enggak apa-apa. Ini bagaimana cara biar siswa itu tetap butuh? Ya pertama kalau memang siswa itu sudah ada kebutuhannya dia akan semangat. Tapi tidak setiap saat seperti itu gitu loh. Ada yang sudah tahu kebutuhannya, biasanya yang sudah kepepet. Kalau SMP belum kepepet. Maka saya katakan guru bahasa Inggris SMP itu hebat. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Kenapa? Mulang wong ra butuh. Nek guru kursus ki biasane wis butuh muridé. Harus merayu tiap hari. Semangat Bu. Makin maut rayuannya makin bagus. Wes tak semangati ya toh. Ki nek wis arep ning luar negeri, ya toh mau kuliah di luar negeri. Waduh itu kayak PR loro njaluk papat. Karena keburu deadline, IELTS-nya belum. Wah itu minta terus. Mulang koyo ngene iki wah senenge ra karuan. Itu gurunya juga harus pinter. Nek wis arep wawancara, ini Mbak Rani itu dulu kurang 10 hari wawancara terakhir calon pramugari Garuda. Tenang Pak, mau kursus bahasa Inggris ini legendaris loh, ini tahun agak lama ini. Tapi fotonya masih. Mau apa Mbak? Wawancara. Di mana Garuda? Oke. Fight. Wah ajarin ngomong. 3 bulan kemudian sudah foto sama Pak Dahlan kan dulu menteri ini. Sudah jadi pramugari. Jelas dia kebutuhannya. Nek aku iso bahasa Inggris dadi pramugari, tapi upahane cetok. Gitu ya. Ini siapa? Ini murid saya kesayangan ini. Pak Joko itu pelaut kapal kecil. Suatu hari terdampar karena badai, alat komunikasinya rusak sampai
kompas-kompas rusak, terdampar di tanah entah berantah. ABK-nya cuma 12 orang. Dia ditangkap sama otoritas setempat. Diinterogasi ora iso jawab gara-gara ora iso bahasa Inggris. Terakhir tuh dia masih di pantai. Beliau menceritakan cerita ini. Batu apung warnanya merah. Gambar bendera merah putih. Tok arep ngomong I am from Indonesia rais. Mulai langsung mendarat. Tobat Pak, saya harus bisa bahasa Inggris meskipun kapal kecil. Bagus. Kursus malam pun datang. Bapak rumahnya mana? Dia bilang, ketika saya tanya, Bapak rumahnya mana? Kok tuh bingung. Teman-temannya bingung semua. Wah, loh, Bapak itu rumahnya mana? Saya, Pak, Sumatera, tapi di sini juga ada. Ternyata pelaut tuh suka buka cabang, Bapak tuh. Oke. Pak Mardi almarhum, sudah almarhum, tapi dulu memegang rekor siswa tersenior kita umur 69 kursus, bayangkan loh. Sampai petugas pendaftaran pun Pak, lapor, kenapa? 69 diterima enggak? Sesuai peraturan, ada pelanggaran enggak? Enggak, ya diterima lah. Kowe kok arep mendiskriminasi orang? Peraturannya orang mau batasan umur. Nah, tapi temennya mahasiswa, ya ora apa-apa, malah seneng. Tapi saya juga bertanya-tanya, ngapain juga kursus? 3 bulan kemudian datang Pak Mardi itu bawa undangan manten Pak Rohani. Nun sewu ini saya mau mantu, ternyata mau mantu dan mantunya itu orang luar negeri. Kayaknya motif kursusnya itu pengen ngomong sama mantunya, jos toh? Nah itu kebutuhannya jelas. Nah, yeah. Kalau yang siswa rucah-rucah kayak gini itu ya sudah ada yang jelas, sudah ada yang belum. Ya, kalau anak-anak itu biasanya itu yang mau kursus itu mamanya. Nah, biar punya waktu sama papa sebentar di rumah. Dileskan. Iya, betul. Jadi kita ngomong di sini, Bu. Betul. Kadang-kadang juga ada yang nganternya mama, nanti yang jemput papa. Pernah enggak dijemput sama sekali karena mama dipikirnya yang jemput papa, papa dipikirnya yang jemput mama. Itu ada. Makanya CCTV kita banyak di gedung ini untuk nginjen siapa yang belum dijemput. Nih Bapak Ibu. Jadi macam-macam gini. Siapapun yang kursus di sini ya kita terima. Apakah ada motivasi atau tidak? Ya monggo. Enggak apa-apa. Seringkali ya murid saya banyak yang bermotivasi, tapi ada juga yang ya gitu Pak. Kursusnya habis gitu terus ya gitu. Pokoknya tak layani ya. Kemudian ada yang belum tahu kebutuhannya, tunjukkan keuntungan jangka panjang. Kita harus menceritakan bahasa Inggris itu untungnya apa. Kemudian kalau kerugiannya apa kalau sampai tidak bisa bahasa Inggris. Ceritakan Bapak Ibu. Jadi guru bahasa Inggris itu jangan takut bercerita. Wah, kasih cerita. Ya, tunjukkan bukti dan kesaksian. Kalau ada testimoni bagus. Misalnya ada alumni-alumni yang sudah sukses, ceritakan. Fotonya ada, ini lo tak ceritakan sekarang jadi perwira, sekarang jadi jenderal, bahasa Inggrisnya bagus. Ini dan seterusnya. Terus bangun impian. Jadi Bapak Ibu siswa itu ya belum punya impian ya harus kita bangun impiannya. Gitu. Jadi jangan sampai siswa itu nuwun sewu kalau Purworejo saya kira kok menurut saya kok reputasinya bagus ya untuk pendidikan kesadarannya nggih. Enggak ada tuh yang orang enggak sekolah gitu di sana Pak nggih. Hah? Tempat asal saya dulu kan Temanggung. Temanggung itu sekolah tuh sesuai musim tembakau. Kalau pas musim panen ya ora sekolah. Ya karena terus jadi itu kan ngopeni tembakau kan seperti itu gitu ya. Tapi bagaimanapun pokoknya dimotivasi lah. Terakhir itu nek angel bocah ki sinau ngene lho Nang. Nek sampean pinter ki gampang mlebu swarga. Wis ngono wae. Tenan saestu ya. Man salaka thariqan kan sapa wonge menempuh suatu jalan. Yaltamisu fihi ilmu ning kono kok ana ilmu sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, akan dimudahkan masuk surga. Berarti wong ini ilmune oke, gampang mlebu swarga. Kenapa? Karena dia tahu cara hidup yang baik. Itu Bapak, carane luwih jelas iki ngono kuwi. Ya. Model siswa kayak apapun mari pokoknya gimana itu. Ada juga siswa kita yang kesini tuh nuwun sewu nggih, niate jane ora kursus yo mentok dolan-dolan. Ya ora apa-apa gitu ya. Kenapa Bapak kok rajin sekali lagi ada masalah di rumah? Dilalai gurunya ayu, sesuk ganti tolong. Tidak jadi masalah gitu ya. Oke. Berikan kenikmatan yang langsung bisa dilihat misalnya pertemanan, hubungan yang sosial. Tapi di sini profesional nggih Bapak Ibu. Jadi guru tidak boleh pacaran sama murid. Nek menikah boleh, nek pacaran tidak boleh.
Jadi menikah itu kan benar-benar dinikahi gitu resmi. Tapi kalau benar gelenak-gelenik di kelas ya enggak boleh. Nah, gitu ya. Oke, membangun kepercayaan diri dan membangkitkan motivasi. Gimana caranya? Berikan scaffolding yang cukup. Oke, Bapak Ibu, kalau kita ngajar di kelas, siswa itu harus bisa apa? Itu urut-urutannya yang telaten. Somebody will never be able to tell his or her past experience until he or she masters simple past tense. Is simple past tense essential? Yes. Yes, very essential. Somebody will not be able to tell how to make things, how to do things if someone has no idea of base form, imperative verb. Betul. Jadi tidak bisa kita itu ujuk-ujuk. Oke, kelas, have a piece of paper and write an essay. Scaffoldingnya ini harus urut. Jadi kita jadi guru itu memang kudu telaten. Kudu telaten. Ya, terus apa lagi? Drilling yang cukup. Kalau yang oral, ini Bapak, kalau kita kan punya English conversation, itu oral Bapak. Oh, itu listen and repeat after me. Itu apa itu? Metode apa itu? ALM. Apa ALM? Audio Lingual Method. Coba saya mau survei. Siapa yang masih ingat tentang metode ALM? Boleh tunjuk jari. Audio Lingual Method. Ada enggak? Ada enggak? Audio. Siapa yang masih ingat cara ngedrill? Listen and repeat after me. Ada yang masih ingat? Listen and repeat after me. Ya, masih ingat ya Bapak ya? Kalau dialog itu diajarkan, gurunya kan ngasih contoh dulu. Ring 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 ring, ring 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 ring. Good morning, madam. Good morning. Would you like to have the cleanest house in town? Yes, of course I would. Then you need this amazing Hoover vacuum cleaner. Oh no, I don't. Not? Why not? Because my husband does the cleaning in my house. Ngajar speaking kan gitu. Terus setelah selesai kemudian coba mikir teaching sebentar ya. Mikir teaching tak apa ya. Oke, kelas. Oke, listen and repeat after me. Good morning, madam. Good morning, madam. Good morning, madam. Would you like to have the cleanest house in town? Would you like to have the cleanest house in town? Karena yang saya drill ini guru bahasa Inggris, sudah tahu apa yang saya ucapkan. Tapi di telinga murid kita yang masih SMP apalagi, itu ora cetha loh. Makanya kita itu melakukan drill. Drillnya gimana? Build, word back, word build up drill, dipecah-pecah. Terus kita bilangnya, would you like to have the cleanest house in town? House in town. This group, would you like to have the cleanest house in town? Would you like to have the cleanest house in town? Would you like to have the cleanest house in town? Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Itu metode klasik loh. Itu jurus sakti yang bikin orang kursus tuh kurang bisa ngomong bahasa Inggris. ALM. Ngomong-ngomong ini beragam ya Pak. Ada yang sudah senior ya. Yang 1 tahun lagi Purna ada enggak? 1 tahun lagi. Tunjuk jari Bu. 6 bulan lagi. 6 bulan. Boleh maju ke depan Bu. Wawancara sebentar. Tepuk tangan lah. Tepuk tangan. Ya, oke. Oke, dengan Ibu Sinten? Putri nggih. Sudah berapa tahun Ibu mengajar? Saya sudah 35 tahun. 35 tahun. Tepuk tangan dulu Bapak. Bisa deskripsikan cinta Ibu terhadap bahasa Inggris yang Ibu ajarkan. Ya, kenapa saya jadi guru bahasa Inggris? Karena termotivasi oleh bapak saya. Masya Allah. Ya, bapak saya itu dulu masinis berbahasa Inggris. Ketika saya selalu dibedek. Nanti kalau bapak saya sudah kalah, bapak saya langsung gebrak ini. Apa dulu? Tidak tahu. Ini top namanya. Dan Ibu melakukannya 35 tahun konsisten ya. Terus jadi guru. Ya, Enggak pernah 2 tahun jadi masinis gitu maksudnya. Oh iya. Terus jadi guru. Tepuk tangan Bapak Ibu 35 tahun. Oke.
Ada jam, ada termos, ada payung, ada gelas, milih mana, Bu? Ada gelas, ada termos, ada payung, milih mana, Bu? Pilih tremos. Oh, pilih termos. Memang ada termosnya. Oh, udah ada. Gelas, Bu, gelas adanya enggak apa, Bu ya? Oh, payung aja. Oh, payung aja. Tepuk tangan untuk payungnya, Bapak. Thank you. Ya. Thank you. Terima kasih. 3 kali tepuk pramuka. Masya Allah, gitu. Masya Allah. Terima kasih Bunda, terima kasih Bunda, terima kasih. Wah, ngerti ngono aku maju mau ya untuk payung gitu. Ada enggak yang junior, Bapak Pak Bambang, yang junior? Yang CPNS ada enggak? Yang belum diangkat PNS ada? Oh, P3K, tapi udah diangkat? Belum diangkat? Terus statusnya sekarang enggak jelas? Maju Pak. Oke, tepuk tangan dulu Pak Sinten. Oke, Pak Fadil. Umur berapa, Pak? 24. Sudah berkeluarga? Belum. Oh, belum. Oh, 24 belum berkeluarga, tapi cinta bahasa Inggris ya? Iya. Alhamdulillah, of course. Udah punya calon istri? Belum sih Pak, so far belum sih. Nanti lah gampang aja. Saya kirimi CV ya nanti ya. Oh bisa. Ya, saya juga biro jodoh. Minimal 3 ya Pak ya. Oke. Pak Fadil ya. Pak Fadil, oke. Can you express your enthusiasm in teaching English in some 2 or 3 words, 3 or 3 sentences? Yeah, I love English very much because I love being a teacher because my dad is a sociology teacher maybe. Right. And then after that, I have dreamed to become a teacher, and at the time I don't know what kind of teacher, so I just use English is nice, so I choose English. Masya Allah. What university did you go? UI. UIN. UIN. Pengennya ke UI yang negeri itu UIN kan? Nah, kalau UI yang sana kan UI Salemba. WIS ya tak? WIS, kalau ini UIN. Wah, berarti SPD ya, bukan SAG ya? Sarjana penuh dedikasi. Ya. Payung, jam, gelas apa? Jodoh aja ada Pak. Oh, Masya Allah, jodoh. Ini permintaan berat. Ini sini apa tuh ya? Sini gini. Oh iya. Kaosnya ukuran apa sayang? Oh, XL ya, untuk Bapak lah. Ya, tepuk tangan dong. Thank you very much ya. Oke ya. Alhamdulillah, moga-moga habis ini ada ketemu jodoh. Ya, pokoknya patokannya 4 ya, Pak ya. Yang pertama adalah rupanya, yang kedua adalah hartanya, ketiga nasabnya, yang keempat adalah agamanya. Tapi kalau ketiga-tiganya meragukan, pilih yang agamanya yang bagus. Ya, itu insya Allah ya itu. Saya dulu tuh milih calon istri itu cuma patokannya ya 3 itu. Yang pertama sugih, yang kedua sugih, yang ketiga sugih gitu ya. Yang keempat agamanya. Alhamdulillah itu ya. Tadi drilling ya. Jadi nanti titip anak-anak di drill biar cepet speakingnya bisa aja. Meskipun speaking mungkin tak diujikan secara serius di sekolah, tapi tetap di drill biar kelasnya hingar-bingar. Bapak Ibu nuwun sewu nggih, biasanya jam segini saya sudah selesai karena di sini ada tradisi nek adzan langsung sholat. Tapi karena tadi pesawat Ramayana mendaratnya agak terlambat. Dan mendaratnya terlambat itu karena ada udur, katanya lalu lintasnya padat, karena tadi ada yang kudungannya lama gitu ya. Kalau nanti terdengar adzan saya belum selesai, mohon dimaklumi udur ya, sebentar nanti terus setelah itu kita Bapak Ibu dahar, setelah itu sudah selesai. Jadi tidak perlu naik turun. Kasihan kalau dahar dulu terus turun lagi, naik lagi. Waduh, nanti lapar lagi gitu ya. Mohon maaf nggih. Ini kedaruratan majelis. Oke. Bangun trust antara guru dan siswa. Harus trust. Maksudnya trust gimana? Ojo sampai siswa itu punya prasangka buruk sama guru. Jangan ada dusta di antara kita. Siswa ibu yang sudah ibu ajar 35 tahun, pastinya kalau dia jalur militer sudah jadi jenderal. Ya, kalau dia pedagang sudah jadi bos. Ya, kalau dia jadi ibu rumah tangga wis duwe putra 4, putu loro. Ibu pinten payah.
Benar, hitungan saya benar seperti itu. Oke. Oke. Jadi sudah ada salah dalam berlatih itu tidak berdosa. Saya sering katakan ini sama murid saya. Jadi murid itu ketika salah, misalnya nggarap soal berapa? 10. Yang kurang pas berapa? 3. Tapi kan yang 7 yang pas. Jadi 7 ini yang harus diunggul-unggulkan. Oh, udah bagus 7 ini. Kurang dikit. Kurang 3. Apalagi kurangnya cuma 1. One sentence. Berapa kata? 10. Yang kurang pas cuma 1. Yang mestinya when jadi go sama ed. Enggak pas. Harusnya mestinya when. Oh, kurang 1. Oh, salah dong Pak, itu salah total. Kan itu mestinya adalah bentuk kedua Pak dari go, when, gone. Iya, tapi dia sedang dalam proses. Tetap yang 9 itu diberi penghargaan. Gitu ya Bu. Kita ini dari guru ini muridnya pinter-pinter. Nah, itu ya. Insya Allah ya. Pada saat mengoreksi lakukan indirect correction. Indirect correction itu artinya gini. Kalau 1 orang salah atau 2 orang salah, nanti koreksinya untuk seluruh kelas. Jadi kelas itu dikasih tahu, ini loh, gini bentuknya yang benar, gini. Jadi tidak langsung selalu tunjuk pada anak itu langsung. Kenapa? Kadang-kadang kalau langsung tunjuk pada anak itu, bagaimanapun remaja itu juga mudah tersinggung. Ya, remaja itu tersinggungan enggak? Iya. Enggak hanya ibu-ibu yang tersinggungan, ya. Yang remaja itu juga tersinggungan. Artinya kita tetap jaga perasaan dia gitu ya. Menata lingkungan yang kondusif, bagaimana agar lingkungan kondusif, materi otentik tertulis Bapak Ibu. Silahkan, ini gerakan literasi. Saya tidak tahu masih semangat atau enggak. Monggo, buku-buku, ada pamflet, ada tulisan-tulisan. Ya sekecil hiasan dinding kayak gitu ya harusnya ada. Biar yang dilihat itu ya ada materinya. Gitu Bapak Ibu. Gimana? Kelasnya sudah indah ya di SMP masing-masing? Sudah banyak tempel-tempel kan ya? Ada softboardnya ya? Alhamdulillah. Jamnya tepat ya, tidak dicepatkan, tidak dilambatkan gitu. Biasanya mati, ganti baterainya. Baterainya kalau ganti baterai tidak usah ngomong MKKS ya Pak, lama ya. Jadi itu ganti sendiri. Ganti sendiri. Nanti urunan kelasnya mau siapa yang belum berpartisipasi untuk kelas ini ganti baterai misalnya gitu. Materinya teknik lisan misalnya apa? Briefing, pengumuman, apalagi upacara. Di upacara hari Senin ada pembina upacara memberikan amanat. Ya, pernah enggak amanatnya bahasa Inggris? Ya, biasanya amanat bahasa Inggris itu ketika kepala sekolahnya guru bahasa Inggris. Itu kadang-kadang ada amanat seperti itu ya. Interaksi sehari-hari dalam bahasa Inggris bagus Bapak Ibu dicoba. Jadi kalau guru bahasa Inggris itu sebaiknya dia dikenal kemanapun itu ngomongnya bahasa Inggris. Lah kalau muridnya belum bisa, ya enggak apa-apa. Murid juga akan paham kok. Saya bisa memberi testimoni ini, Bu Yunita saksinya. Saya kalau kunjungan ke sekolah-sekolah ketemu murid di lapangan, di lorong-lorong ngomong bahasa Inggris ya, tenang aja. Dan mereka akan jawab. Apalagi kalau kita sudah dikenal ini guru bahasa Inggris. Gitu. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Pokoknya kita itu harus dikenal sebagai guru bahasa Inggris di dunia hatal akhirah. Tenang itu. Bahkan kalau perlu nanti batu nisan kita itu di ahli warisnya ditulisin mantan guru bahasa Inggris. Gitu. Pokoknya harus mendarah daging jadi guru bahasa Inggris. Ini adalah jalan surga kita Bapak Ibu. Ya, outdoor kelas bagus seperti ini. Nanti Pak Bambang, Pak Bambang udah buktikannya SMP 2 udah sama kami sehari penuh ya Pak ya. Lumayan itu. Dulu memang dibawa ke kampung Jawa Pak karena berbis-bis ya. Banyak jadi sini enggak muat. Sini muatnya segini Pak. Jadi tidak bisa lebih dari itu. Mohon maaf ya. Oke. Kemudian 3R. Ini penting sekali agar lingkungan kita itu nyaman harus 3R. Apa itu? Rapi, resik, ringkes. Ini juga budaya kerja kita. Monggo. Ibu-ibu yang cantik-cantik, jelita ini, udungnya juga bagus, pakaiannya bagus, pasti rumahnya bersih kan? Ya. Bersih sekali. Sekolahnya bersih kan? Bersih sekali. Ya. Jadi bersih itu satu, bersih dari najis, yang kedua bersih dari debu, dari sawang-sawang yang tidak berguna. Yang kedua rapi. Rapi itu kalau saya punya rumus sama Bu Yunita, barang itu selalu akan kita kategorikan menjadi 3 kelompok. 1, barang dipakai, berarti dekatkan dengan pengguna. Barang dipakai kadang-kadang, apa itu? Misalnya, dengan gudang nih. Soblok. Betul, saya mau bilang gitu loh. Saya mau bilang soblok. Iya, ya apa? Belum. Soblok itu dipakai kalau ada
kadang-kadang pas ada keluarga besar, nah, itu taruh di almari yang agak jauh dan ditutup biar indah. Sudah ndak dipakai sehari-hari, kadang-kadang juga ndak, tapi masih bagus disodakokan. Ning jenengan syaratnya nek sodakokin jenengan ijik seneng. Nek barang seneng bae ora ojo disodakono. Ora seneng kok disodakoke. Lah terus gimana Pak? Ya taruh di depan tulisi monggo diambil. Kan gitu atau undang pemulung seperti itu. Tapi nek dikasihkan tuh yang masih bagus. Seperti itu. Pakaian ya Allah ya Rabbi. Tuh ngantek jenengan ki kudunge nganti sak ruangan. Iya toh, masuk ganti muda, kalau artis yang lagi viral ganti jenengan ganti ya Allah. Nganti saya pernah loh ke tempat teman saya yang perempuan ya, seorang kolega dosen tuh lewat di depan di rumahnya karena ada pengajian di rumahnya. Kudungnya bener-bener saruangan kudung kabeh ya Allah. Ini ibu ini saya bayangkan di akhirat kelak ya, itu hisabnya berat sekali Bapak Ibu. Nah, kudung biru belum selesai dipertanggungjawabkan, masih menunggu kudung lorek, masih menunggu kudung ungu. Saya sama Bu Yunita sepakat, pokoknya nek iso ra dienggo awak dhewe cek seneng dan disodakok. Jadi lemari itu buka ini greng, lega ngono pikirannya. Nah, gitu ya. Gitu ya. Nah, sepakat ya. Ini apa nih hubungannya sama bahasa Inggris? Kalau kelasnya rapi, sekolahnya bersih, itu senang sesuatu belajar. Jadi budaya barber itu harus di barber gitu itu bareng-bareng kita benahi nggih Bapak Ibu nggih. Terus manfaatkan gadget. Kenapa gadget itu saya masukkan ke sini? Ini Ilham anak saya yang nomor 2. Itu Ilham tuh sama ibunya dikasih jatah berapa Bu? Berapa lama sehari itu gadgetnya? 2 jam. Kenapa dibatasi 2 jam? Karena saya pernah mengaji dan sarannya untuk anak-anak zaman sekarang kalau dilarang sama sekali itu susah. Oke, tapi kenapa dibatasi? Karena dia harus tahu bahwa gadget itu harus penggunaannya baik dan ada yang boleh kemudian. Gitu. Oke. Coba sekarang saya mau survei lagi yang paling putra paling banyak tunjuk jari. Ya. 3 tunjuk jari 3. 4 ya 4. Di atas 4. Masih rekor ya Bu? Iya. Masya Allah. Milih lagi. Oh milih lagi. Tadi dapat apa Bu? Tadi payung. Sekarang gelas ya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Ibunda ya. Tuh hikmah wanita subur tuh seperti itu. Gagal takbir, Pak. Masya Allah deh. Jadi gini Bapak Ibu. Ya kenapa saya bilang putranya berapa? Orang punya putra Bapak Ibu, Masya Allah. Itu bukan suatu hal yang biasa. Itu amanahkan titipan. Ya. Yang kedua kalau kita sudah dititipi, kalau tidak dididik baik, bisa-bisa kita kesulitan masa depannya. Tapi kita ini benar-benar harus lambe sak tumang dadi sak merang. Ya, ojo bosen ngandani anak. Bojo laki-laki ojo bosen ngandani istri. Kalau istri ora diminta wae wis ngandani terus ya. Wis ngandani terus gitu ya. Jadi atur waktunya. Bukan berarti tidak boleh, tapi atur waktu. Terutama waktu tidurnya nggih. Kalau putra-putra itu pas tidur itu sebaiknya bebas gadget. Khawatirnya nanti begini terus selimutan, tidak ada udara. Ini Masya Allah kemarin kita lihat di Pedurungan benar-benar kehilangan penglihatan gara-gara itu. Jadi bahaya sekali Bapak Ibu. Jadi kalau mau bubuk, saya kalau sama Bu Yunita membubukkan Ilham tuh kadang tim. Beliau kisah Nabi, saya doanya. Atau beliau doanya saya kisah Nabi kan gitu. Cerita biar membawa tidur tuh membawa cerita kepahlawanan gitu. Ojo diseneni, nek menjelang tidur ojo diseneni. Kamu lek turu lho sesuk ulangan. Wah. Aduh ya Allah. Ndek ibu pisan kok ya gatai koyo ngene to ya yang. Nah, gitu. Ya, jadi menidurkan putra itu juga kesabaran, menidurkan suami juga pakai kesabaran. Nah, gitu ya. Arahkan untuk mengakses konten positif yang mendorong penggunaan bahasa Inggris. Karena sebenarnya kalau anak-anak itu lebih pintar dari kita. Mereka itu kan namanya digital natives. Lahir ceprot wis Android.
Kalau ibu dulu kan masih Nokia pisah. Malahan belum ada nih Bu. Awal-awal ibu jadi guru belum ada HP kan. Ibu pertama kali punya HP tahun berapa? Tahun 95 95 sudah punya HP ya. Nokia. Terus laptopnya itu Toshiba. Toshiba. Yang gede nih sak TV. Ya, Masya Allah. masih sampai sekarang. Masih sampai. Masih bisa Oh, dipakai. masih bisa dipakai. Masih. Masya Allah. Gemi setiti ngati-hati. Hanya ganti itu baterai kan biasa. Yes. Masya Allah. Nggih, Bapak Ibu. Jadi arahkan nggih. Gadget boleh. Kalau di sekolah anak-anak boleh bawa enggak? Polisinya gimana? Enggak boleh. Tergantung guru masing-masing. Tergantung guru masing-masing. Nggih. Jadi kalau seandainya saya diberi kebebasan memilih, saya lebih memilih kalau bisa itu lab komputer ya, karena lab komputer kan tersentral gitu. Anak-anak bawa gadget itu tetap plus minus seperti pedang bermata dua. Ya kadang-kadang oke kelas we will play quizzes. Wah, benar memang play quizesnya benar. Tapi setelah itu kan jawab WA, ada apa, Instagram itu. Terus ada lagi yang nggak boleh, guruna lagi di video. Terus itu disambung karo dangdut. Nah, itu termasuk etika dalam penggunaan teknologi informasi. Diajari nggak boleh yang moto bu guru yang tanpa izin, video bu guru yang tanpa izin, nggak boleh. Itu harus dikasih tahu. Oke. Apa kaitannya dengan bahasa Inggris? Kan ada karakternya. Nah, gitu. Ya, kerjasama antara guru dan orang tua untuk maksimalkan pemanfaatan gadget. Nah, ini foto Wong Ayu ya. Nah, ini stafnya Bu Yunita. Ya, siapa ini? Tasya, ya, Tasya. Stafnya Bu Yunita yang moto aku. Latihan moto maksudnya. Oke. Saya menyarankan kalau kita mengajar itu membangun background knowledge yang cukup penting sekali. Maksudnya apa? Apapun nanti pelajarannya ujungnya itu background knowledge-nya perlu kuat. Artinya apa? Kita ini kalau ngajar jangan keburu-buru. Jangan ngelompat. Apa sih? Narrative text tentang apa kuwi? Cerita. Cerita sapa? Berulang kali kok cerita Cinderella gitu ya. Padahal Cinderella ki nek dipikir-pikir ya ora bakal terjadi dalam hidupnya. Namanya juga fiksi. Boleh-boleh saja. Tetapi kita kasih background knowledge yang kuat. Sehingga apa? Apa yang ada di dalam pikiran mereka itu unsur kebahasaannya ada, unsur pengalaman hidupnya ada, unsur wawasan tentang kehidupan ini juga ada. Kemudian bangun linguistic competence. Kalau kita ngajar itu masalah vocabulary, grammar, pronunciation, spelling jangan diremehkan. Kalau kita ngajar grammar itu berarti kita memberikan pondasi yang kuat agar anak bisa berkomunikasi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi istilah present tense itu masih relevan tidak diajarkan? Masih, jangan dibilang kuno. Kalau istilah past tense, past participle itu masih relevan tidak? Masih. Jadi lupa. Kita kan komunikatif Pak sekarang. Kita kan project based. Iya, project based iya. Tetapi kalau kita mengajarkan bahasa Inggris, hal-hal itu perlu dikenalkan. Kenapa? Siapa yang bisa membicarakan bahasa melalui istilah yang tepat, dia akan mudah untuk mencerna istilah-istilah dan mengkomunikasikannya lagi. Itu istilahnya meta language, the language that you use to talk about the language. Itu namanya meta language. Oke, bangun penguasaan leksiko grammatical feature. Leksiko itu leksikon. Leksikon itu berarti apa? Kata-kata atau diksi. Grammatical itu berarti tata bahasa. Berarti tata bahasanya gimana, kata-katanya gimana. Vocabulary-nya harus banyak. Pak, kita kan sudah SPD, Pak. Guru, ya, tetapi tetap harus belajar. Sehingga kita tahu kata-kata baru. Bu Yunita kemarin belajar kata apa yang C2, Bu? Diceritakan kemarin nggarap vocabulary itu. Dapat kata-kata apa? Oh iya, pakai aplikasi apa kemana? Boleh cerita? Small talk to me. Small talk to me. Base-nya AI, jadi kita setiap hari diberi tantangan. Ya. Fokusnya speaking. Ya. Dan model pertanyaannya hampir seperti IELTS. Nanti Bapak Ibu bisa mencari di internet. Small talk to me kalau tidak salah. Masuk bisa dari HP, bisa dari laptop. Kemudian nanti kita diberi tes awalan untuk mengetahui kita ada di mana antara S1 sampai dengan C2. Oh. Dan kita diberi challenge bisa
per hari bisa sebanyak yang kita mau. Nanti kita bisa diberi report seberapa cepat kita dibandingkan dengan native speaker, berapa persen native speaker bisa memahami apa yang kita sampaikan. Jadi apa yang kita ada pertanyaan, kemudian kita menjawab, direkam, dan rekamannya bisa kita download untuk kita dengarkan. Di situ ada statistiknya, kata-kata A1-nya keluar berapa persen, C1-nya berapa persen, C2-nya berapa persen, dan di terakhirnya ada suggestion, sebaiknya kalimat seperti ini biar kelihatan lebih natural, sebaiknya seperti apa. Luar biasa, sekarang mudah sekali ya Bapak Ibu. Dulu itu saya mikir gini, gimana murid saya itu ben nyalinya bagus bicara. Kalau saya datangkan londo tiap hari kan ora iso, tapi kon golek dhewe jebul iso. Namanya aplikasi Speakpal. Nah, barangkali Bapak Ibu pernah pakai. Speakpal ya, PAL. Speakpal. Nanti di App Store ada Speakpal. Coba, Speakpal itu luar biasa loh. Kayak apa coba? Kayak Grab atau kayak Gojek tapi untuk latihan speaking. Pencet di situ tab, dia nyarikan orang yang lagi online seluruh dunia. Ngek langsung hello my name is Rohani and you I'm Jamila. Oh you Jamila, nice to meet you Jamila. Where do you live? I live in Madinah. Mendadak punya teman yang tinggalnya di Madinah. Sampai berteman beneran loh si anu putranya Pak putranya Bulang lain. Itu dibeli untuk Isko Speakpal. Saya kalau ngajari gini, mahasiswa saya atau murid saya di sini, itu ada yang dikandani ngono langsung praktek. Tapi besok sudah tidak praktek. Tapi ada yang terus praktek sampai benar-benar dapat manfaat. Itulah bedanya orang cinta ilmu sama kurang cinta ilmu. Kalau cinta ilmu kandani pisan langsung dicoba. Nah, gitu. Speakpal. Nah, nanti bisa nyoba. Ini pernah juga saya uji cobakan ke teman-teman guru juga. Wah, mantap itu. Nah, Speakpal. Itu luar biasa untuk speaking. Banyak sekali ya yang gratis-gratis sekarang banyak sekali. Oke, kemudian Bapak Ibu sekalian, apalagi yang perlu dikatakan tujuan pembelajaran harus achievable, nggih. Sebisa mungkin bahasa Inggris itu kesannya adalah mata pelajaran yang siswa itu bisa. Jangan sampai tidak bisa. Bagaimana biar bisa? Murid itu piye carane? Pokoknya awake dhewe aja kalah karo tahu bulat wis to. Piye carane mereka iso? Gitu. Kalau dulu pernah dengar, walaupun itu tidak benar loh. Oh, bahasa Inggris adalah momok. Siapa bilang bahasa Inggris adalah kuntilanak? Siapa bilang bahasa Inggris adalah gadis solehah yang cantik, baik, dan mudah dimengerti? Ya, itu. Berikan penjelasan dalam porsi yang digestible. Jadi guru itu kalau menjelaskan sitik mboko sitik. Ojo mak gedebuk. Apalagi gedebuk terus tinggal plesir. Nah, peragakan contoh, sering-sering kita beri contoh. Ya, lakukan drill, perhatikan perkembangan tiap individu. Ya jenengane murid ya beda-beda. Ada yang langsung nangkep, ono sing nangkep terus hilang, ono sing rapati nangkep-nangkep. Itu biasa saja. Kemudian beri kesempatan siswa untuk memperagakan keterampilannya. Sekarang ada proyek P5. Oh, yang pentas-pentas itu. Nah, di pentas-pentasnya anak-anak ada uji ada unjuk kebolehan bahasa Inggrisnya enggak? Kasih ya besok ya. Iya, kasihlah pidato singkat atau mengumumkan. Loh, mengumumkan itu penting loh. Tang 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 tang. Your attention please, passengers of Garuda Indonesia towards Jakarta, please proceed to gate 01. Kan gitu. Itu lomba membaca pengumuman bahasa Inggris. Itu bisa jadi sandang pangan. Nanti ada pekerjaan itu memang job description-nya pembaca pengumuman di KAI. Ada, Bapak Ibu. Secara konsisten gunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Bapak Ibu kalau ngajar pakai bahasa Inggris, when we teach English in English, then student learn not only the language itself, but how to speak and use the language in practice. Pak, masalahnya kalau saya ngomong bahasa Inggris terus-menerus, muridnya tidak mudah. Jawabannya terus menerus tapi digestible. Digestible itu apa? You repeat, you slow down, you rephrase, you remember tinggi wingi, dipsi, lala, po, berpelukan. Itu contoh ngajarkan bahasa itu. Bapak Ibu pernah lihat yang versi Inggrisnya enggak? Ya lihat versi Inggrisnya. Itu bahasa Pak. Itu diulang-ulang.
Diulang-ulang. Oke. Yang tidak boleh gimana? Yang tidak boleh tujuannya tidak terukur, sulit tercapai. Waduh, jangan Bapak Ibu. Kalau pelajaran itu sulit tercapai, jangan. Mestinya mudah tercapai. Kalau belum tercapai, diremedi, diulangi lagi. Yang sudah pinter banget, gimana? Diberikan pengayaan. Kegiatan belajar berhenti di language component, cuma grammar, vocabulary, pronunciation, spelling, tapi tidak sampai language skill. Nah, nuwun sewu, di sekolah umum kadang-kadang language komponennya sudah bagus tapi belum sampai ke language skill. Saya maklumi karena mungkin waktunya ya. Waktunya masih kurang. Berapa jam Pak sepekan? Oh, tapi lumayan loh. Lumayan. Tapi lumayan loh. Lumayan. Kita seminggu berapa? Seminggu 1 kali. Setiap pertemuan berapa? 100 menit. Satu paketnya 11 sesi. Loh, taruhan loh Pak Bu. 11 sesi, Ibu berapa sesi satu semester? 16. Berapa? 22. Satu semester. 72 JP dibagi 4. Berapa meeting? Berapa meeting? Berapa minggu efektif? 20. Kita cuma 11 Pak taruhan di sini Pak. Cuma 11. Sekali ketemu 100 menit. Tapi kudu iso. Jadi kita press betul Pak. Biar apa? Biar terjangkau. Nah gitu. Tidak apa-apa nggih, sama-sama berjuang. Oke. Koreksi yang discouraging. Jadi apapun kalau siswa kita melakukan kesalahan, sebaiknya jangan sampai dia malu. Jadi guru itu jangan malu atau memperbesar. Waduh. Aduh Ibu kok semangat banget sih. Memperbesar rasa malu siswa. Oke ya. Evaluasi yang tidak sampai pada praktek. Nah ini di sekolah umum sudah sampai praktek tidak sih? Bikin kan ya ada ya. Bikin surat pengumuman, label ada ya. Ada ya. Ya. Nah, tetap ada. Jadi yang kayak gitu tidak boleh dilewati. Menanamkan kesan bahwa bahasa Inggris adalah pelajaran yang mudah. Learn a little thing a lot, not a lot of little thing. Sedikit tapi mendalam itu lebih baik daripada banyak tetapi cuma di permukaan. Nah, ini filosofi kursus banget. Nun sewu nggih, ini memang kalau di kursus kita tekankan seperti itu. Ya, kemudian guru yang bagus itu yang fiesta. F itu friendly. Ya, guru itu friendly. Friendly itu gimana? Ya grafik semua anak ramah ya. Sama siswa itu yang ramah. Karena orang yang suka tersenyum itu umurnya panjang, rezekinya banyak. Ya, orang yang suka cemberut itu cepat mati. Intelligent, tentu guru itu harus terus belajar sehingga dia bisa entertaining. Ya, guru itu juga harus bisa bikin siswanya ketawa juga ya, menghibur gitu ya. Entertaining. Survei dulu sebelum ke S. Pak Bambang ini teman-teman ini tinggal di kota semua. Desa. Ada yang desa juga ya. Bedanya kota sama desa apa sih? Bedanya ya tempatnya Pak. Iya, anak saya kemarin saya tanya, beda kota sama desa apa sih Nang? Desa banyak pohonnya katanya. Oh berarti sini tuh desa apa kota? Oh, kalau dari bawah kota, tapi kalau naik desa karena banyak pohonnya gitu ya. Baik, saya pengen tahu ada enggak Bapak Ibu yang ke sekolah yang jaraknya dari rumah lebih dari 10 kilo, ada enggak? Wih, ada. Lebih dari 15. Ibu berapa kilo? 20. Ada yang lebih dari 20. Wih, Ibu berapa? 35. Masya Allah. Itu tinggal di mana? Sing sudah bukan Purworejo. Perbatasan Magelang. Ngomong-ngomong saya pernah ngojek Bu dari Purworejo sampai ke Magelang karena ketinggalan bis. Pas dari Kebumen. Lebih dari 35 ada? Oke, boleh Ibu maju sebentar Bu. Saya pengen wawancara sebentar. Nah, kasih tepuk tangan dong. Masya Allah. 35 kilo ya? 35 kilo. Ya, ngaju atau ngekos nanti kita tanyain ya. Dan berapa harga kosnya sebulan kita tanyain sekalian. Monggo silakan Bu. Dengan Ibu siapa? Monggo Bu. Terima kasih. Nama saya Ani Kuswati. SMP? SMP 37. 37 Kali Gesing. Ya, saya dari Kali Gesing.
berangkat sekitar pukul 6 kurang 15. Sebentar, 6 kurang 15 Iya. berangkat. Iya. Stafku rungono. Sampean ngene office-nya 8 o'clock kan. Wis paten, beliau udah ngajar pirang SKS. Jenengan jam 6. 6 kurang seperempat. Sudah sampai sekolah. 6 kurang seperempat berangkat. Naik sepeda motor sendiri. Sudah berapa lama Ibu menjalani itu? Sudah sebelumnya dinas di tempat lain? Dekat di SMP Negeri 39 di Kalimantan. Sekarang agak menjauh. Gimana hikmahnya Bu? Hikmahnya? Alhamdulillah agak jauh, tetapi kesejahteraan meningkat. Kesejahteraan meningkat. Alhamdulillah ya. Masya Allah ya. Ada gelas, ada jam. Pilih apa Mas Bu? Pilih aqua mesti. Kan harus jauh. Ya nanti biar tetap patuh ya Bu, kasih jam ya. Nah, terima kasih ya. Bu, sini Bu. Bu Ani, tepuk tangan untuk Bu Ani ya. Masya Allah. Wah luar biasa. 35 kilo. Sini mana ya? Sini Meranggen ya. Sini Meranggen. Jenengan piro Dek? Piro? 12 ya. Oh, tok rolas yang tepat waktu ya. Ojo sampai telat ya. Ya itu ya. Oke. Jadi skillful pasti kita harus terus mengasah bahasa Inggris kita. Techno savvy maksudnya apa? Kita bisa menggunakan teknologi dengan baik. Guru itu harus teknologi baik. Guru saya gaptek Pak, boleh hari ini gaptek tapi besok jangan gaptek terus. Ya belajarlah, sama-sama belajar. Kemudian adaptable, artinya adaptable gimana? Mudah menyesuaikan. Jadi dalam hal ini kalau kurikulum berubah, kalau ini berubah, kita bisa menyesuaikan. Kegiatan pembelajaran di luar kelas ini juga akan membuat bahasa Inggris itu terkesan rileks, ya. Jadi kemudian komunikasi dengan orang asing kalau memungkinkan juga bagus Bapak Ibu. Extensive listening dan reading, ya. Jadi kalau yang sudah pinter di kelas dibimbing lagi agar dia mau membaca yang tidak harus tagihan untuk di dalam kelas, tetapi untuk kesenangan juga. Nanti pas liburan bulan apa? Juni libur nggih. Ya mulai besok diumumkan monggo. Hei anak-anak, nanti liburan ya ke Kampung Inggris Semarang. Saya sudah ke sana loh, asik loh orangnya. Gitu nggih. Ya. Ya, di sini akan bareng-bareng belajar. Biasanya dari mana-mana Kak ya? SMP sama SMA ya. Ada di sini monggo. Hari ini kalau pas liburan asik di sini 7 hari ya. Mulainya hari Ahad sore ba'da asar. Ya, tidur di sini. 7 hari full bahasa Inggris Pak. Saya enggak ngomong bahasa Indonesia sama sekali. Jadi melindur pun Inggris. Melindur. Saya relax ngomong bahasa Indonesia because I know that you are all English teachers. Tapi kalau di depan murid saya, oh no way, saya ngomong bahasa Inggris. Itu karena yang jualannya itu gitu ya. Ya, ini baik ya. Oke. Komplimen memberikan tadi Ibu di komplimennya kasih hadiah-hadiah kecil. Hadiah itu tidak harus mahal enggak. Tetapi mau berangkat ke sekolah kok ada bunga yang bagus dan itu milik kita, boleh dipotong jangan ambil punya orang tapi ya. Itu namanya ya nyolong gitu ya. Terus muridnya dikasih bunga. Itu bagus. Nah, saya ngasihnya gelas atau payung atau jam gitu ya. Itu sebenarnya komplimen juga itu. Nah, kita lihat ya gambarannya kalau pas libur sekolah kegiatannya di sini gimana itu. Sekitar 3 menit ya. 3 menit lebih sedikit. Miss, berapa menit, Miss? 3 menit ya? Oke ya. Ini programnya namanya English Holiday Fiesta. Diberikan pada saat libur sekolah. Full boarding. Bahasa Inggris sehari 7 sesi. Malam hari menjelang tidur juga masih ada sesi. Banyak hadiahnya, makanannya full. Ya, fully serve di sini. Ya tetap judulnya tetap camp ya, bukan hotel ya. Tapi ya tetap pakai kasur tebel. Ada jalan-jalannya, ada melancongnya, ada plesirnya. Kalau habis subuh saya yang ngajar di ruangan ini namanya English for Islamic Studies. Tak ajak ngaji di sini, tak ajak cara berpidato dan sebagainya. Yang tidak beragama Islam diberi kesempatan untuk ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang beragama Islam saya ajak ngaji dulu. Jam 6 pagi langsung kemudian outbound. Setelah itu persiapan mandi, ikut sesi sampai siang istirahat makan. Setelah itu ada sesi latihan lagi bakat. Nanti sorenya latihan bakat. Nanti hari ke-6 itu tampil di sini.
drama pendek, pidato, dan macam-macam. Jadi menyulap anak yang tadinya pemalu menjadi penampil. 6 hari, kami butuh waktu 6 hari. Pesertanya satu angkatan 24 orang, yang ngampu itu 15 orang, Bapak Ibu bayangkan. Banyak sumber daya yang dibutuhkan tuh banyak. Jadi yang namanya kualitas itu selalu sejalan dengan besarnya pengorbanan. Ya, monggo ya kita saksikan sebentar. Inklusivity Vista itu merupakan sebuah konsep pembelajaran terintegrasi bahasa Inggris secara imersif. So, what's your name? My name is Elisa. Hello everyone, my name is Muhammad Zidan Al-Bari. Selalu ada yang nungguin. Kalau Pak Rohani kalau pas ngajar saya enggak jawab WA. Nah, padahal saya ini nak ngomong WA ora dijawab-jawab terus kok ora dijawab ya. 085713 012 707. Kemudian Bapak Ibu tadi juga mendapat kartu yang warna-warni nggih. Nah, jangan dibuang nggih Bapak Ibu. Nah, masih kan? Masih. Okay, let's write down on our card. On the first page is your name, school affiliation, and your mobile phone number. Lupa, kok ada HP juga? Siapa tahu saya ada kabar baik. Ya, kabar baiknya apa? Ada deh. Yes, your name and your school affiliation, SMP what, SMP what. Saya nyalakan lampunya, tadi sengaja kita matikan biar udaranya lebih sejuk. Miss, you can turn on the lamp please. Thank you. Okay. Yes, thank you very much. Yang halaman keduanya boleh nggih Bapak Ibu, karena terus terang karena ini cukup banyak, barangkali tadi mau menyampaikan sesuatu belum tersampaikan atau mengungkapkan atau memberikan apresiasi juga boleh. Nah, monggo, istilahnya orang pesan dan pesan. Monggo silahkan, biar nanti jadi motivasi juga untuk kita semuanya. Monggo silahkan di halaman keduanya. Tapi kalau bentuknya pertanyaan boleh enggak? Oh boleh. Jadi jawab lewat WA. Boleh pertanyaan boleh, kesan pesan boleh, atau request sesuatu. Pak, saya mau ngikutkan murid saya. Boleh, monggo. Kalau putra saya ada diskon atau enggak? Nah, gitu kan. Monggo, pokoknya bebas mawon pokoknya. Silakan. Tidak harus sangat panjang, secukupnya biar kita semuanya tersambung silaturahminya nggih Bapak Ibu. Kesan pesan boleh biar saling memotivasi. Yang jelas kesan saya sangat positif terhadap Bapak Ibu. Pesan saya monggo sarang-sarang istiqomah dalam perjuangan ini, tetap jadi guru bahasa Inggris yang baik sampai purna, sampai ba'da purna. Terus konsisten.
muridnya seperti apapun kita motivasi. Sekolahnya ganti kepala sekolah berkali-kali pun tetap konsisten. Kalau sudah waktunya daftar jadi kepala sekolah ya jangan ragu-ragu daftar. Enggak, silakan Bapak Ibu ya di halaman keduanya. Belak balik nanti kita ini baik. Terima kasih. Alhamdulillah, sudah sampai titik. Kan awalnya huruf besar, akhirnya titik. Itu adalah definisi kalimat salah satunya, ya. Pastikan ada subject verb predikat. Mantap. Terima kasih. Boleh Miss Neni dibantu dikumpulkan. Acak ya, kocok. Acak. Cari pertanyaan kalau ada. Terima kasih. Di Kampung Inggris Semarang, English easily and happily. Semua bisa mengikut sertakan. Terima kasih Bu. Anak kesini, thanks. Terima kasih, ini telah menangkap kesan yang sangat akurat. Ya, easily and happily. Bahkan di slogan kita bahasa Inggris pasti bisa, pasti lancar. Nah, berarti ini benar-benar paham pesan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bu Septi, boleh maju ke depan. Bu Septi Ari Setia Ningsih. Moga Bu. Terima kasih Bu. Jam apa gelas Bu? Enggak. Terima kasih. Terima kasih. Wow, luar biasa. Amazing. Baik. Acak ya. Acak. Warnanya macam-macam. It's a nice experience to be here because it reminds me when I were in Kampung Inggris Pare, Jawa Timur ya Bu. Sukses selalu Kampung Inggris. Terima kasih sudah sampai Jawa Timur nih Pak Muhammad Nifa Fadil. Wah, muncul lagi. Luar biasa. Boleh Pak, ke depan Pak, boleh enggak Pak? Luar biasa. Ya. Oh, laptop ya. Oke. Ya. Boleh ya saya kata-kata juga ya dari Bapak ya bahwa Bapak punya pengalaman. Nah, di sini kami juga mohon saran Pak bagaimana agar tempat belajar ini lebih baik. Monggo disampaikan. Sarannya anak muda itu biasanya fresh. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya kalau misalnya saran masukan sih, so far so good ya Pak. Saya bukan seorang expert. Jadi pengalaman saya itu I went to Kampung Inggris Pare when I graduated from junior school. Oh, okay. And then I stopped. I paused studying. Right. For a year and then I continued studying at general school. I see. Saya masih sangat kecil ketika itu ya. Masalah. Saya paling muda yang student ada for 9 months. Jadi saya menghabiskan 9 bulan di sana. Amazing. Gitu. Jadi pengalaman saya sih agaknya mirip-mirip ya Pak ya. Masalah. Kita sangat berfokus pada activity, not just theoretically. Right. Terus dan itu sangat membantu. That's why terima kasih di sekolah juga yang sering saya tekan adalah
when you want to go to toilet or something you have to say in English. Sangat berbekas Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi dapat apa Pak? Ya dapat lagi Wi. Nah, dapat gelas. Dalam pengalaman saya baru kali ini saya menjumpai lembaga pendidikan yang mengakomodasi semua elemen pendidikan. Sangat menarik untuk semua lapisan, golongan umur dan kepentingan. Jadi kampung Inggris for all untuk semua. Pak Sugeng Sutomo. Moga Pak. 10 tanggane. Sebelah. Moga Pak. Silakan. Matur nuwun atas supportnya Pak Sugeng. SMP mana Bapak? SMP 16 SMP 16 Purworejo. Sudah berdinas berapa lama Pak? Sudah dari 1999. 99 Alhamdulillah. Berarti sudah lumayan Sudah lumayan. Bahwa tadi kita sampaikan juga sebisa mungkin kita bisa terakses oleh semua orang. Semua, ya. Betul semua. sekali. Bahkan mungkin dari umur yang paling muda sampai umur yang kalau kajian senior 69 tahun. Tidak terbatas pada umur tertentu. Terus ya, saya sangat kagum dengan lembaga ini yang bisa mengakomodasi semua umur. Dengan segala kepentingan dan keperluannya. Kepentingannya beda-beda, keperluannya beda-beda. Ya, dan bisa terakomodasi di lembaga ini. Ya, betul baru pertama kali ini saya bisa menyaksikan, bisa melihat dan bisa betul-betul ini tidak cerita tapi betul-betul kenyataan. Matur nuwun sekali Pak Sugeng. Pak Sugeng selamat biar tetap waktu, ingat jam. Katanya mau difoto. Thank you very much. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Baik. Miss Neni, baginya siapa saja ini Bu? Bu Yunita sedang sibuk. Ya, saya dulu tidak apa-apa. Siapa saja yang mewakili monggo. Miss Ibu Dewi Rahayuningsih SPD. Terus siapa? Pak Teguh. Bapak Teguh Batianto MPD. Terus siapa lagi? Kemudian Dr. Andes Bambang Susilo. Oh iya, monggo. Berkenan Bapak mewakili simbolis sertifikat. Luar biasa ya. Monggo silakan. Ya. Sama Ibunda, monggo silakan. Silakan. Monggo. Yes, teman seangkatan Bu. Tapi tadi ditahan-tahan mau tunjuk jari itu. Khawatir nepotisme ya. Terima kasih monggo Bapak silakan. Bu Yunita bisa disampaikan monggo ya sertifikatnya. Nggih. Dicek dulu pastikan ya. Monggo. Sudah di sana. Yang sana. Nggih. Monggo. Pak, sinten? Ada yang mau foto dari sana. Lagi pelesir Bu, enggak apa-apa. Enggak. Foto dulu. Ayo, foto dulu. Oke. Ini bukan untuk pinjol loh Bapak Ibu ya. Mantap ya. Oke. Alhamdulillah. Kemudian untuk Bapak Ibu semua sudah dapat gambar belum? Belum. Jepretnya harus jepret. Dibantu ya Mas yang dari sana jepret juga ya. Yang untuk Bapak Ibu semuanya sudah diurutkan alfabet ya, nanti dibagi di bis Ramayana. Dan kemudian gelas-gelasnya yang belum dapat di Ramayana ya. Nanti dapat satu-satu, insyaallah. Saya dapat lagi. Oh, monggo satu lagi ya. Foto dulu. Ya. 19. Kalian Ibu. Matur ya. Makasih. Terima kasih. Oh ya.
Nah, monggo silakan. Jangan beranjak dulu, oke? Karena kita harus adil sama diri kita. Sudah belajar, saatnya makan siang. Ya, ya, acara penting ya. Ya, acara penting.